Sudah 2 pekan ini menjelang Jokowi lengser, berbagai sanjungan dan pujian menggempur media sosial X atau Twitter. Berbagai tagar kampanye keberhasilan Jokowi bergaung di X. Salah satunya hashtag terima kasih Pak Jokowi. Sejak 1 hingga 10 Oktober 2024 tagar ini telah diunggah lebih dari 11.000 kali. Hashtag lain yang digunakan yaitu hashtag kerja nyata Jokowi. Hampir 4.400 kali dimainkan. Gempuran tagar ini menaikkan volume engagement atau audience yang membicarakan pencitraan Jokowi di X sebanyak 113 juta. Adapun total volume engagement di 4 media sosial yaitu X, Facebook, TikTok, dan YouTube menurut hitungan lebih dari 140 juta kali yang dilakukan oleh 2.892 akun yang sebagian adalah anonim. Kampanye citra baik Jokowi di media sosial turut disokong akun-akun milik pemerintah serta relawan. Ketua Umum Projo mengakui mengerahkan anak buahnya di kementerian maupun di Projo untuk membanjiri media sosial dengan narasi itu. Di sini kita sudah dapat memastikan bahwa penyakit narsistik itu memang berciri aku dan harus mendapatkan pengakuan. Dirinya yang di ujung jabatan, dia merasakan kehilangan pujian, dia akan kehilangan perhatian, dan itu membuatnya stres. Seseorang yang mengidap narsisistik juga memiliki ciri kedua yaitu lack of empathy, nggak punya perasaan. Dia tidak mengerti perasaan orang lain, yang diperdulikan adalah hanya dirinya dan perasaannya, dan semua orang harus mengerti dirinya, harus mengerti perasaannya, harus nurut apa maunya. Demi mendapatkan simpati maka dia akan berdrama, sok menderita, sok susah, sok play victim, atau yaitu tadi membangun citranya dengan dipaksakan bahwa dirinya adalah yang terbaik. Kampanye memoles citra Jokowi ini sedang dijalankan. Para budaknya mendesain orkestrasi pencitraan di berbagai media. Rencana menggaungkan klaim keberhasilan dirinya tersebut, Jokowi langsung yang menginstruksikannya pada setiap kementerian dan lembaga untuk mengkampanyekan keberhasilan dirinya dalam 1 dekade terakhir. Tugas pencitraan pertama membuat narasi kampanye keberhasilan Jokowi, lalu pembuatan audiovisual capaian Jokowi dalam 10 tahun. Terakhir, pembuatan video berdurasi 3 hingga 90 detik. Pada detik awal, video mengandung soundbite atau video bite yang bisa menarik perhatian. Berikutnya adalah membangun citra kesuksesan Jokowi dalam urusan ekonomi. Glorifikasi capaian Jokowi antara lain soal pembangunan infrastruktur jalanan, bandar udara, dan bendungan, serta hilirisasi komoditas. Selain itu, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM harus terlihat sukses. Operasi menggaungkan keberhasilan pemerintah dirancang untuk tayang di berbagai media sosial sejak 1 sampai 20 Oktober 2024 atau hingga Jokowi lengser. Tak hanya memanfaatkan media sosial, kementerian pun berkongsi dengan berbagai media massa dengan menggelontorkan miliaran dana. Kementerian itu menaikkan kontrak kerjasama pemberitaan dengan berbagai media, nilainya diduga sampai puluhan miliar. Syaratnya media membuat konten keberhasilan pemerintah sebagai berita, bukan iklan. Tujuan utamanya pokoknya masyarakat harus puas terhadap pemerintahan Jokowi. Sebelumnya direkayasa dulu dengan survei yang diarahkan pertanyaannya agar kesannya kepuasan masyarakat kalau perlu sampai 85%. Dimana kita tahu semua itu hanya rekaan pertanyaan. Kemudian merujuk pada hasil survei yang sejumlah lembaga menyebutkan approval rating Jokowi masih di atas 80%-an, maka disitulah awal penggiringan citra tadi. Kerjasama Kementerian Komunikasi dengan media massa itu menuai kritik dan hujatan netizen. Komen warganet akan kampanye keberhasilan pemerintahan yang dimuat di berbagai berita adalah hal yang memalukan, pencucian otak, jahat, dan banyak lagi komentar netizen. Salah satu yang terpenting juga dalam membangun citra sukses Jokowi tersebut adalah dilarang memberitakan Fufu Fafa. Salah satu topik yang dilarang sekali lagi adalah mempromosikan Fufu Fafa yang ditengarai milik anak Jokowi sekaligus wakil presiden terpilih. Akun di forum diskusi Kaskus itu menyerang Pak Prabowo dalam pemilihan presiden 2014-2019. Belakangan warganet mengungkap bahwa peran Gibran dalam aktivitas akun Fufu Fafa, walaupun Gibran membantah itu akun miliknya. Padahal kalau kita lihat karyanya apa, ada juga jeleknya dan parah sebenarnya jeleknya dalam pemerintahan Jokowi atau rezim kemarin. Misalnya hutang yang menumpuk luar biasa, kelas menengah dimiskinkan, UKM bubar, data ekonomi banyak yang direkayasa, aset negara sumber daya alam hilang, impor merajalela, BUMN bangkrut, banyak kontraktor BUMN yang merugi, korupsi tertinggi dalam sejarah bernegara, judi online terdahsyat dalam sejarah bernegara, narkoba terparah dalam mengelola negara selama ini. Keadilan untuk rakyat bahkan gak ada kayaknya. Tidak ada kedaulatan pangan dan lain sebagainya yang aslinya itu semua adalah karya nyata. Mulyono juga tidak akan mau dia melihat ini sebagai kesalahannya. Toh nanti Prabowo yang akan menyelesaikannya. Ngomong-ngomong enak ya asal suruh ya. Memang enak jadi raja.
Peace.